Masih 3 tahun lagi, Pilpres 2024 dilihat sebagai ladang emas perebutan kuasa. Pilpres ini akan sangat dinamis, bahkan kehangatannya sudah mulai terasa. Mulai muncul barisan relawan mendukung beberapa nama yang muncul dalam survei politik. Partai politik tapi masih malu-malu mengarahkan dukungan, mungkin khawatir digembosi di tengah jalan. Kita bahas sore ini bersama para narasumber yang bergabung secara virtual. Ada Mas Jayadi Hanan, Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia. Mas Jayadi, selamat sore. Selamat sore Mbak Putri. Terima kasih sudah bergabung. Ada juga Mas Gun-Gun Herianto, pakar komunikasi politik UIN Jakarta. Mas Gun-Gun, selamat sore. Selamat sore Mbak Putri. Terima kasih Bapak-Bapak Mas Jayadi. sudah bergabung di Jumat sore ini. Berat sekali kita Jumat sore bahas politik, tapi kita yang seru-seru aja sore ini. Pasar bebas 2024 ya katanya, tapi sepertinya udah nggak bebas-bebas banget karena tawarannya sudah mengerucut, sudah ada lembaga-lembaga survei yang menyampaikan hasilnya. Jadi ya sekitar di 10 besar atau 5 besar itulah Mas Jayadi. Kira-kira begitu, pilihannya memang hanya itukah? Siapa nih duluan? Mas Jayadi. Oh iya, iya benar Mbak Putri. Sebetulnya nggak bebas-bebas amat ya. Satu ada apa namanya, ada presidential threshold gitu kan. Jadi nggak mungkin lebih dari 4 calon. Yang kedua calonnya hanya dari partai bolehnya kan. Yeah. Yang ketiga seperti Anda bilang selama 2 tahun terakhir nama-nama yang beredar tidak banyak berubah gitu. Jadi tampaknya kita belum ketemu nama-nama baru di luar nama-nama yang sudah ada sekarang, terutama yang 10 besar atau 15 besar yang ada sekarang gitu. Jadi, nah ada 2 hal yang menarik kalau kita lihat ya. Satu, tampaknya pemilu 2024 akan cukup kompetitif, ya, karena jarak antar kandidat yang dianggap unggul sekarang ini jaraknya tipis-tipis ya. Kalau kita perhatikan antara Prabowo, Ganjar, Anies misalnya, itu jarak di antara mereka paling antara 3-5%. Artinya akan kompetitif. Yang kedua, sampai hari ini 2,5 tahun menjelang Pilpres belum terlihat calon yang mungkin dominan. Baik calon itu berasal dari non-partai maupun calon dari partai. Karena itulah kalau kita lihat situasi itu, maka the sooner the better ya, makin cepat masing-masing calon itu mensosialisasikan diri secara masif, itu akan lebih baik bagi mereka. Gitu. Baik itu yang berasal dari partai maupun yang berasal dari non-partai. Sosialisasi ini termasuk sesudah deklarasi kah? Karena kan kita tahu ada beberapa yang sosialisasi terus, sekalipun mungkin masih malu-malu ngaku bahwa pengen 2024 gitu Mas Jayadi. Iya, sosialisasi itu termasuk yang deklarasi-deklarasi itu bagian. Nah, begini, bagi kandidat yang sekarang posisinya pejabat publik, terutama gubernur, itu kan sebetulnya ada keunggulan sekaligus keterbatasannya. Keunggulannya mereka bisa betul selalu tampil karena punya panggung, apalagi wilayahnya seperti Ganjar itu atau Ridwan Kamil itu wilayahnya dengan jumlah pemilih yang sangat yang sangat batasan untuk gubernur. Karena dia sosialisasi ke Sumatera misalnya ya, atau ke Sulawesi gitu. Nah, dengan adanya deklarasi-deklarasi yang barusan muncul, ada di Sulawesi, ada deklarasi di Papua, ada deklarasi di mana gitu. Betul. Mereka akan dituduh mengabaikan tugas-tugas utama di daerah mereka karena mereka mengunjungi atau menerima undangan dari para pendukung mereka gitu. Iya. Jadi itu salah satu yang bisa dipakai memang para calon presiden. Baik deklarasi itu berasal dari bawah, sebetulnya bentukan dari para calon itu sendiri gitu. Oke. Ke Mas Gun-Gun sekarang. Mas Gun-Gun, politik itu kan seringkali juga soal timing ya. Apakah memang sekarang timing yang tepat untuk para relawan? Untuk deklarasi-deklarasi itu? Selalu ada 4 tahap ya. Dan itu dimulai dengan tahap pemunculan. Tahap pemunculan itu antara lain terlihat dari maraknya dukungan capres. Misalnya deklarasi dari para relawan ya, ini tahap pertama. Tahap pemunculan ini tentu akan berpengaruh pada tahap yang kedua soal legitimasi. Misalnya
bagaimana itu dipersepsikan oleh halayak, dan itu kemudian mengatrol misalnya tingkat probabilitas perolehan suaranya, sehingga kemudian masuk di tahap ketiga yang disebut dengan tahap nominasi, karena kita masih hanya membolehkan proses pengusungan itu lewat partai politik yang melampaui presidensial threshold. Baru yang keempat, election, tahap pemilihan. Dan saya pikir Mbak Putri, ini satu fenomena yang umum ketika tidak ada lagi incumbent di periode, karena selesai di periode kedua, maka kontestasi biasanya berjalan jauh lebih awal, mengingat proses positioning dalam konteks pemunculan tadi. Makanya wacana publik akan didominasi oleh dua hal. Pertama, manajemen reputasi politik, ya. Yang kedua, tentu intensitas publisitas, ya. Publisitas politik lewat ragam cara. Contohnya seperti Mas Jayadi tadi sampaikan, misalnya bagaimana melalui jabatannya dia juga melakukan free ride publicity, gitu, publisitas yang memanfaatkan posisinya hari ini untuk kemudian juga menaikkan popularitas, elektabilitas, dan akseptabilitasnya. Dan juga tentu bertemu dengan arus yang berkembang dari bawah, yang itu baik dengan intensi maupun tidak dengan intensi, ya. Karena keduanya pasti dikelola. Misalnya Mbak Putri bisa lihat deklarasi-deklarasi itu apakah murni suara arus bawah, belum tentu. Ini juga bisa bagian dari cara atau strategi untuk kemudian dipertimbangkan, dan bukan hanya oleh halayak tapi juga oleh partai politik. Oke, seberapa berpengaruh sebenarnya deklarasi-deklarasi ini untuk menjadi pertimbangan dari sisi partai politik, Mas Jayadi? Tergantung kepada apakah dia nanti mampu meningkatkan elektabilitas dari masing-masing calon itu atau tidak, atau bakal calon, ya. Karena pertarungannya itu sekarang, jadi seorang calon presiden harus memiliki dua dukungan sekaligus. Satu, dukungan publik; dua, dukungan partai. Nah, saat sekarang ini memang lebih banyak bicara soal dukungan publik. Dukungan publik itu bisa sifatnya kualitatif, ya, bisa kuantitatif. Kualitatif itu berbentuk maraknya dukungan-dukungan. Tapi yang sifatnya kuantitatif harus dihitung berapa persen misalnya elektabilitasnya. Jadi tergantung nanti apakah deklarasi-deklarasi itu bisa ke sana. Tentu saja seorang kandidat harus menggabungkan berbagai macam strategi untuk meningkatkan elektabilitasnya itu. Deklarasi itu hanya salah satu cara saja. Dia harus menggabungkan mulai dari peningkatan popularitas, misalnya dengan banner, kemudian meningkatkan popularitas. Kemudian juga dia harus membangun deklarasi-deklarasi tadi harus diikuti dengan istilahnya itu pasukan yang betul-betul bergerak di lapangan, di darat, di akar rumput. Nah, itu macam-macam bentuknya. Nah, kalau dia menggabungkan semua itu, maka itu akan punya, kalau strategi melakukan deklarasi itu bagian dari strategi gabungan yang sifatnya terstruktur dan sistematis tadi, maka itu bisa menjadi salah satu kontribusi untuk meningkatkan elektabilitas calon. Oke, baik. Kita sekarang jeda dulu, Bapak-Bapak. Setelah jeda kita bahas komunikasi politik di saat-saat sensitif seperti sekarang. Kita masih saat pandemi, post-pandemi belum bisa dikatakan seperti itu. Apa yang paling baik dilakukan sebenarnya? Yang strateginya yang paling baik dan mungkin paling bisa diterima oleh masyarakat sekarang? Apakah deklarasi-deklarasi yang awal ini juga bisa diterima dengan baik oleh masyarakat? Kita diskusikan setelah jeda. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saya masih berdiskusi dengan dua narasumber yang bergabung secara virtual. Kita masih membahas soal deklarasi-deklarasi relawan untuk bakal calon presiden yang sudah mulai bermunculan dan diprediksi kita tahu akan semakin ramai, semakin marak muncul dalam beberapa bulan ke depan diperkirakan. Tapi Mas Gun-Gun, saya lihat, saya bertanya sekarang, komunikasi politik di saat-saat sensitif seperti ini, seperti sekarang dengan gestur deklarasi relawan, atau kemarin juga kita tahu Pak Kang Emil juga sudah mendeklarasikan saya siap maju Pilpres. Apakah itu bisa diterima, timingnya tepat sekarang? Kalau tadi kan mengutip Mas Jayadi, dengan deklarasi lebih awal, bisa menjangkau lebih awal, sosialisasi lebih awal, main panjang, itu kalau sejauh logistiknya dan semuanya kuat sih bisa bagus. Tapi kalau misalnya sekarang bagaimana Mas Gun-Gun, kalau dari sisi komunikasi politiknya?
Kalau menurut saya begini ya, itu akan sangat tergantung pada konteks dan substansinya begitu ya. Contoh misalnya, sekarang mungkin lagi rame-rame soal deklarasi, tetapi apakah kemudian juga strategi lain berjalan dengan baik atau tidak, misalnya strategi komunikasi basis komunitas. Sekarang kan ada pandemi. Misalnya biasanya yang dipakai dalam konteks sebuah situasi yang urgent seperti pandemi ini, pendekatan triple C konsep, community relations, misalnya hubungan komunitas, empowerment, ya penguatan atau pemberdayaan komunitas, ya, sama community services, pelayanan komunitas. So, itu yang penting dipandang bahwa si kandidat itu bekerja di publik, working in public gitu. Nah, itu biasanya kalau para kepala daerah seperti Kang Emil, kemudian misalnya Anies Baswedan, itu kan bisa kemudian bagaimana performa dalam kinerjanya itu juga bisa menyumbang misalnya terus meningkatnya elektabilitas sama akseptabilitasnya di halayak. Tetapi kemudian juga kan tidak bisa dinafikan ini era media, komunikasi yang termediasi, baik di media mainstream, media konvensional maupun di media sosial, sehingga manajemen opini publik di media mainstream seperti di televisi atau di koran itu juga jadi penting. Makanya kemudian kalau saya maknai deklarasi-deklarasi itu kan untuk menghidupkan sebetulnya yang disebut dengan running story di media begitu, dan sehingga kemudian ada framing, ada pemberitaan, ada pembingkaian berita yang kemudian juga makanya kita Pak sore ini juga membahas itu kan. Jadi bagian dari perangkingan isu lah ya, dan itu menurut saya ketika isu di ranking ya oleh media tentu juga berpotensi untuk di ranking sebagai isu penting oleh halayak. Itu tesis soal bekerjanya teori agenda setting ya. Selain itu tentu juga tidak cukup kan di media mainstream, melainkan juga di media sosial, dan intinya kalau di media sosial itu menghidupkan yang disebut dengan symbolic convergence ya, atau konvergensi simbolik. Salah satu kata kuncinya itu adalah berbagi kesadaran kelompok di virtual. Makanya kemudian itu sudah mulai tuh proses inisiatif-inisiatif untuk menghidupkan narasi-narasi, misalnya narasi Ganjar, narasi Anies, narasi Ridwan Kamil, narasi Puan Maharani. Itu ramai sekali di media sosial, dan polarisasi sudah mulai dibentuk sebagai bagian dari tahap pertama dalam pengelolaan opini di media sosial yang disebut stage of brainstorming atau membangun panggung perbincangan, dan setelah itu baru kemudian masuk ke panggung kedua yang disebut dengan stage of consolidation. Jadi opini itu sudah mulai dikonsolidasikan menjadi pro dan kontra, sehingga kemudian dari sisi komunikasi kalau kemudian ada pro dan kontra maka akan menghidupkan perbincangan di situ, dan baru kemudian nanti menjelang misalnya nominasi atau kandidasi itu disolidkan ya dalam konteks misalnya opinion leader, opinion maker yang kemudian intens penetrasi lah, memberi treatment ya pada wacana-wacana publik, sehingga kemudian itu menjadi bagian tidak terpisahkan menurut saya dari pengelolaan opini publik, Pak Putri. Oke. Mas Jayadi, kalau spesifik kita bahas tentang partai politik nih sekarang, sudahkah kira-kira mereka mengerucutkan? Tentu mereka masih lihat potensi segala macam ya, tapi pasti sudah ada perhitungan dong. Nggak mungkin window shopping bebas banget, tapi pasti sudah ada rambu-rambunya, dan tentu saja sudah memperhitungkan beberapa hal. Apalagi kalau misalnya kita lihat ada beberapa nama yang unggul atau masuk di katakanlah 10 besar, itu kan juga mereka yang berkaitan dengan partai politik tertentu. Bisakah itu juga menjadi keunggulan dari masing-masing kandidat-kandidat yang memang terafiliasi dengan partai politik tertentu itu? Ya, betul. Masalahnya begini, kandidat yang terafiliasi dengan partai politik itu dukungan publiknya umumnya lemah. Contohnya Erlangga Hartarto kan, Puan Maharani, kemudian Agus Harimurti Yudhoyono, itu masih lemah. Sementara hanya satu kandidat yang terafiliasi langsung dengan partai politik, dukungan partai politiknya kuat, yang cukup kuat, yaitu Prabowo kan. Tapi itu pun dia tidak bisa nyalon sendiri. Sementara nama yang cukup kuat itu tidak punya afiliasi politik yang kuat. Ganjar misalnya, memang dia PDIP, tapi afiliasi partai politiknya dianggap tidak kuat. Jadi karena itu partai-partai politik sebagai instrumen utama sampai hari ini menurut saya belum punya pengerucutan belum punya. Kalau mereka menunggu
sampai ada nama yang dominan, maka itu akan mengingat kompetisi antar calonnya cukup kompetitif. Tetapi sebetulnya partai-partai politik bisa menempuh cara yang lain untuk menentukan nama, yaitu misalnya mereka sama-sama bersepakat untuk koalisi, cukup 20% suaranya di parlemen, lalu mereka misalnya 3 partai, 4 partai, bareng-bareng mencari nama-nama calon yang muncul. Dan nama-nama calon yang bakal muncul kan sudah ada itu. Ada 10 besar lah paling tidak. Mereka bisa melakukan itu. Tapi kalau kita belajar dari pengalaman sejak 2004 sampai dengan 2019, partai-partai politik baru memutuskan nama calonnya dengan melihat kecenderungan elektabilitas dari bakal calon yang potensial. Itu yang akan terjadi. Saya sebetulnya berharap itu partai berani mencoba cara kedua yang saya sebut tadi. Karena kan sudah jelas siapa yang bisa berkoalisi sekarang. Nama-nama potensial sudah ada. Tinggal mereka bersepakat untuk berkoalisi, lalu kemudian sama-sama mencari namanya dari nama-nama yang sudah ada. Nah, kita lihat apakah ada partai yang berani melakukan hal seperti itu. Dengan strategi itu menurut Anda apa keuntungannya, Mas Jayadi? Kalau dia pertama kalau dia tidak menunggu dari nama-nama yang muncul, mereka sudah tentukan dulu koalisinya, itu akan lebih mempercepat mereka untuk melakukan konsolidasi. Konsolidasi baik untuk pemenangan calon presidennya maupun untuk kekuatan partai masing-masing. Karena jangan lupa partai-partai itu kan tugasnya 2 ya, tugasnya 3. 1 calon presiden dan wakil presiden. Mengusung sendiri. Yang kedua, mereka harus melakukan mereka harus memenangkan calon presiden itu. Yang ketiga adalah kemudian bekerja untuk partai masing-masing. Jadi 3 tugas itu sekaligus. Nah, memang yang jadi masalah itu bagi partai itu secara individu. Karena setiap partai secara individu itu harus berpikir apa hubungan antara kandidat yang mereka akan usung sebagai calon presiden atau wakil presiden itu, apa hubungannya dengan elektabilitas partai. Karena kalau belajar dari 2019, kandidat yang diusung oleh partai itu bisa berdampak positif, bisa berdampak negatif, atau tidak punya dampak apa-apa terhadap perolehan suara partai. Nah, partai memerlukan waktu untuk melakukan analisis seperti itu. Karena itu, kalau kembali ke pertanyaan Mbak Putri tadi, apa yang dilakukan partai-partai sekarang, selain mereka berupaya untuk menominasikan sedapat mungkin calon dari partai masing-masing lewat dengan kekuatan opini publik, mereka juga sedang berpikir menghitung calon-calon mana yang mungkin berpengaruh positif atau negatif terhadap elektabilitas partai masing-masing di pemilu legislatif nanti. Oke, baik. Saya ke Mas Gun-Gun sekarang. Mas Gun-Gun, kalau misalnya kita melihat nih, tadi sudah bicara yang soal partai dan tadi Anda mengatakan soal komunikasinya. Untuk katakanlah kita sepakat tadi di awal bahwa deklarasi-deklarasi ini kembali ke situ tidak akan berpengaruh apa-apa kalau tidak ada tindak lanjut tadi dikembangkan komunikasinya, jejaringnya diperluas terutama di grassroots. Dari pengalaman Anda berdua, Mas Jayadi dan juga Mas Gun-Gun, grassroots ini seringkali ini yang mengagetkan. Di medsos ramai, kemudian di grassroots-nya berbeda, katakan begitu. Sedangkan yang di medsos yang biasa-biasa saja, di grassroots-nya kuat sekali. Dan kita sudah melihat itu di beberapa kali pemilihan presiden. Mas Gun-Gun, pendapat Anda soal ini bagaimana? Ya, makanya kemudian harus hati-hati dengan bubble politik ya, gelembung yang kemudian muncul di media sosial. Ya, itu seringkali tidak merepresentasikan realitas realnya kalau kemudian tidak dipadatkan, tidak disolidkan itu dengan aktivitas di dunia nyata. Contoh misalnya sekarang kan sudah mulai banyak juga bermunculan tuh fanpage ya, kemudian juga akun-akun yang mengatasnamakan orang yang berpotensi nyapres ya, entah itu Ganjar, entah Pak Anies dan lain sebagainya begitu. Tetapi kemudian itu harus juga terhubung dengan realitas ya, di mana kemudian masyarakat akar rumput dengan basis-basis komunitas yang jelas itu juga bergerak. Nah, kalau tidak, maka menurut saya akan bolong besar tuh dalam konteks misalnya tingkat kepercayaan diri partai juga untuk mengusung. Kenapa? Karena kan partai juga bicara soal keuntungan dalam kekuasaan di masa mendatang ya.
Makanya kemudian dia akan menghitung potensi-potensi orang di basis-basis kekuatan real politik ya, baik geopolitik ya, berdasarkan peta kewilayahan politik maksud saya, misalnya segmen-segmen masyarakat yang kemudian akan dihitung dan pasti salah satunya melalui survei-survei persepsi kan begitu. Nah itu yang kemudian lama-lama akan menjadi semacam sejumlah indikator karena kan pasti tidak akan pernah faktor tunggal ya, sejumlah indikator yang kemudian memadu-madankan seseorang itu dengan orang lain kayak misalnya menjadi satu paket pasangan calon capres cawapres. Itulah juga yang kemudian bisa jadi stimulan Mbak Putri pada potensi-potensi kongsi ya partai politik ya, seperti misalnya sekarang Nasdem kan sudah mulai mention nama misalnya Anies Baswedan, Ganjar Pranowo itu di acara-acara resmi partai. Nah apakah kemudian itu juga aksi reaksi diterima dengan positif misalnya dengan Golkar, dengan PKS, begitupun demikian Prabowo misalnya digadang-gadang oleh Partai Gerindra, apakah kemudian nanti akar rumput di PDI Perjuangan bisa menerima kongsi misalnya Gerindra dengan PDI Perjuangan untuk memaketkan Prabowo dengan Puan. Nah ini kan harus dihitung dengan cermat juga oleh partai karena seperti tadi Mas Jayadi disampaikan bisa jadi pemunculan figur itu bisa positif untuk partai, berpengaruh artinya pada potensi kemenangan baik di Pilpres maupun di Pileg, atau mungkin negatif tidak berpengaruh atau mungkin juga biasa-biasa saja begitu. Nah ini kemudian juga tentu akan sekarang ini kan partai harus berubah dari produk oriented party menjadi market oriented party kan begitu ya. Dalam konteks misalnya sekarang mengelola modernisasi partai juga tidak bisa figur sentris lagi, memaksakan figur yang kemudian tidak laku di market elektoral gitu ya. Dan itu kemudian menurut saya salah satunya harus mulai mendorong figur-figur potensial sekaligus kompeten untuk kemudian dijadikan semacam figur-figur yang layak juga dipertimbangkan oleh partai lain ya, didukung dan diusung dalam pencapresan atau pencawapres. Begitu Mbak Putri. Oke, baik. Sayang sekali waktu kita udah habis. Terima kasih Mas Gun-Gun Herianto sudah bergabung sore hari ini dan juga Mas Jayadi Hanan. Kita masih akan sering berdiskusi lagi soal ini mungkin dengan kita bertiga. Terima kasih banyak sore hari ini. Sama-sama. Terima kasih. Selamat sore Mbak Putri, Mas Jayadi. Iya.